Jakarta, kota metropolitan yang sama sekali belum pernah aku kunjungi. Kota besar dengan tingkat keruwetan di level tinggi, tapi apa mau dikata, garis hidup menuntun aku untuk tinggal dan mencari nafkah di ibu kota negeri ini. Aku Ovi, perempuan 28 tahun asal Jambi. Sudah 4 tahun lebih jadi penduduk ibu kota. Sejak lulus kuliah dulu, mau gak mau aku jadi terbiasa dengan ritme hidup di suasana Jakarta. Mungkin sama dengan banyak orang lain yang juga berstatus sebagai pendatang. Waktu awal tinggal di Jakarta, aku harus melewati masa adaptasi yang sangat berat. Suasana lingkungan, orang-orangnya, ritme hidup, semua sangat berbeda dengan yang aku rasakan dan alami sejak kecil di kampung halaman. Semuanya berbeda jauh, termasuk masalah tempat tinggal. Kalau di Jambi, sejak lahir sampai kuliah aku tinggal di rumah orang tua bersama anggota keluarga lainnya. Di Jakarta aku harus kos, sendirian tinggal di tempat baru, lingkungan baru. Ngomong-ngomong tentang kos, selama ini aku sudah merasakan 3 tempat berbeda. Berpindah dengan segala pertimbangan dan penyebabnya. Kenapa aku bisa sampai 3 kali pindah kos? Pindah dari kos pertama, karena awalnya aku memang buru-buru untuk segera dapat tempat tinggal. Jadi ya aku enggak sembarang memilih tempat kos. Dengan pikiran, ya sudahlah, yang penting ada tempat tinggal dulu. Dan hasilnya, aku nggak betah dengan lingkungannya, terlalu bebas menurutku. Nggak lama, hanya 3 bulan akhirnya aku memutuskan untuk cari kos baru. Tempat kos kedua, tempatnya enak, home banget, letaknya di tengah kota. Tapi hanya sekitar 6 bulan saja aku tinggal di tempat ini. Kok cuma 6 bulan? Karena nggak tahan dengan ketakutan kosan yang aku alami. Sampai akhirnya aku menemukan tempat kos ketiga di daerah Gandaria. Sampai sekarang aku masih tinggal di tempat ini. Nah, malam ini aku akan cerita tentang pengalaman yang aku alami ketika tinggal di tempat kos yang kedua. Tempat kos yang sangat nyaman. Seperti yang aku bilang tadi, hanya sekitar 6 bulan aku tinggal di sini. Sebentar? Enggak, itu cukup lama bila melihat perjalanannya. Sampai aku memutuskan untuk pindah, karena enggak tahan dengan kejadian-kejadian seram yang makin lama makin sering terjadi. Begini ceritanya. Seperti yang sudah sedikit aku bahas tadi, kos pertama memang aku pilih karena terpaksa. Saat itu harus sudah punya tempat tinggal, jadi ya sedapannya saja. Dan benar, di situ aku sama sekali nggak betah. Sudah lokasinya jauh dari tempat kerja, agak kumuh. Pokoknya banyaklah hal yang akhirnya memaksaku untuk mencari kos baru dan pindah secepatnya. Ya sudah, dengan bantuan dari OB kantor, aku akhirnya menemukan kos yang menurutku cukup nyaman. Sangat nyaman malah. Dari beberapa tempat kos sebelumnya yang sudah aku survei, rumah kos inilah yang paling nyaman. Ditambah letaknya relatif dekat dengan kantor. Perusahaan tempatku bekerja berkantor di salah satu gedung di kawasan SCBD. Sementara tempat kos yang aku taksir ini letaknya di Senopati. Benar-benar dekat. Kalau mau rela untuk sedikit berkeringat, maka aku bisa saja berjalan kaki pulang pergi kantor. Cukup sekali berkunjung dengan tujuan survei untuk melihat keadaannya. Aku langsung memutuskan untuk segera pindah ke tempat baru ini. Hingga pada suatu hari Sabtu di bulan Mei 2016, aku pindah ke tempat yang baru, tempat kos keduaku di Jakarta. Kos ini berbentuk rumah besar.
Rumah yang letaknya di tengah-tengah perumahan yang besar juga. Bisa dibilang perumahan orang kaya. Akan tetapi, untuk wilayah kota besar, perusahaan ini cukup sepi. Jalan kompleksnya cukup besar dengan pohon rindang di kanan kiri. Jarang sekali terlihat penghuninya berinteraksi di luar rumah. Paling hanya mobil mewah keluar masuk garasi dari setiap rumahnya. Selebihnya sepi. Rumah kos yang akan aku tempati juga begitu. Rumah besar dengan halaman cukup luas. Garasinya cukup untuk 4 mobil. Nah, di belakangnya ternyata memiliki 8 kamar yang sengaja dibangun untuk disewakan sebagai tempat kos. Semua kamar kos letaknya di lantai atas bagian belakang. Jadi kalau dilihat dari depan, rumah ini nggak terlihat kalau di dalamnya ada tempat kos. Pemiliknya adalah seorang ibu yang sudah berumur sekitar 60 tahun. Kedepannya aku akan memanggil beliau dengan panggilan Ibu Dewi. Ibu Dewi tinggal di rumah itu dengan anak laki-lakinya. Bersama mereka ada 2 asisten yang membantu mengerjakan kegiatan rutin harian. 1 asisten juga membantu mencuci dan setrika dari para penghuni kos. Dari 8 kamar hanya terisi 5, 3 masih kosong, dan kayaknya 2 kamar penghuninya jarang pulang. Katanya sering tugas luar kota. Biasanya juga kalau akhir pekan seperti ini, semua penghuni kos pada mudik ke kota asal. Jadi nanti kamu mungkin akan sendirian. Begitu kata Bu Dewi ketika kami bercakap-cakap di teras rumah ketika aku baru saja sampai. Kebetulan saat itu masih sedikit barang bawaan dari tempat kos sebelumnya, hanya pakaian dan beberapa perlengkapan. Semoga kamu betah ya, silakan kalau mau istirahat. Begitu kata Bu Dewi menutup percakapan. Cukup panjang lebar percakapan kami sore itu. Banyak informasi baru yang aku dapat setelahnya. Kesimpulannya, rumah kos ini memberikan beberapa fasilitas bagi penyewanya, seperti air minum, dan dapat menggunakan dapur dan segala perlengkapannya. Dapur berada di lantai bawah. Selesai berbincang, aku lalu menuju kamarku. Pertama-tama, aku harus masuk melalui garasi. Di ujung belakang garasi ada tangga besi yang bentuknya melingkar. Jadi aku harus berputar 2 atau 3 kali menaikinya untuk sampai ke atas. Ketika sudah sampai di atas, barulah terlihat kalau rumah ini punya banyak kamar kos. Kamar ada 8. Paling depan dekat tangga ada 3 kamar mandi untuk penghuni. Lalu setelah itu akan melewati 2 kamar yang berhadapan. Setelahnya ada ruang besar berisi sofa, meja, kursi kayu, TV, galon air minum. Sepertinya ini adalah ruang tamu atau ruang tempat bersantai yang bisa digunakan bersama-sama. Di samping ruang santai ini ada lorong panjang yang kanan kirinya ada 6 kamar. Kamarku letaknya di paling ujung sebelah kiri. Nyaman, rumah ini sangat nyaman. Hari itu sempat berpikir kalau aku mungkin akan lama tinggal di tempat ini. Tapi ternyata nggak memakan waktu lama bagiku untuk membereskan barang-barang. Ya, memang masih sedikit yang aku punya. Kamarku berukuran cukup besar. Di dalamnya sudah tersedia lemari, tempat tidur, dan juga ber-AC. Nggak perlu punya TV. Karena di ruang tengah tadi sudah disediakan TV. Kekurangannya cuma 1, jarak ke kamar mandi cukup jauh, akan jadi PR buatku apabila harus buang air di tengah malam. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Selesai beberes, aku merebahkan tubuh di atas tempat tidur sambil melamun. Sampai akhirnya lelah memaksaku terlelap, padahal hari masih sore. Cukup lama aku tertidur sampai akhirnya terbangun kaget karena sadar kalau ternyata sudah hampir jam 9 malam. Mengucek-ngucek mata sebentar, kemudian aku memutuskan untuk mandi.
Badan terasa lengket karena aktivitas seharian. Membawa handuk dan perlengkapan mandi, aku lalu keluar kamar menuju kamar mandi. Tapi ketika aku sudah berada di ruang tamu, aku memutuskan untuk terlebih dahulu duduk di sofanya, berniat sebentar santai sambil menonton TV. Sendirian aku di depan TV, dan aku yakin juga kalau sedang sendirian di lantai atas ini, karena sama sekali gak kelihatan penghuni kos lain, ataupun suara-suara kegiatan dari dalam kamar. Sepi saja. Tapi ternyata cukup lama aku berdiam sendirian di depan TV, sampai kira-kira jam setengah 10 aku masih asik menonton. Nah, ketika sedang asik sendirian inilah aku mendengar sesuatu. Aku mendengar suara langkah kaki bersepatu menaiki tangga besi yang ada di ujung sebelah kamar mandi. Akhirnya ada penghuni kos yang datang. Begitu pikirku dalam hati. Tapi setelah aku tunggu, ternyata nggak ada orang yang datang. Lalu suara itu menghilang. Penasaran, aku menoleh ke belakang, ke arah tangga. Benar, nggak ada siapa-siapa. Padahal aku sangat yakin kalau tadi mendengar suara langkah kaki naik tangga. Ya sudahlah, mungkin ada yang mau naik tangga tapi nggak jadi. Positif aku berusaha berpikir. Seketika itu aku juga memutuskan untuk mandi. Lalu bangkit dari duduk menuju toilet. Ada 3 kamar mandi. Aku memilih yang paling pinggir dekat tangga. Setelah selesai, ketika sedang berhanduk mengeringkan badan, tiba-tiba aku mendengar suara yang sama dengan yang aku dengar sebelumnya tadi. Suara langkah kaki bersepatu itu terdengar lagi, sedang menaiki tangga. Kali ini suaranya lebih jelas, karena aku sedang di posisi sangat dekat dengan tangga. Aku yakin kalau itu suara orang sedang naik tangga. Penasaran, lalu aku sedikit membuka pintu kamar mandi, mengintip keluar. Benar, sepersekian detik aku sempat melihat kalau ada seseorang yang sedang berjalan. Lalu pandanganku terhalang dinding karena dia masuk lorong menuju ruang tamu. Sepertinya yang aku lihat barusan adalah perempuan. Nampak jelas rambut panjangnya terurai dari belakang. Syukurlah ada penghuni lain yang akhirnya datang. Lagi-lagi aku merasa senang. Setelah selesai, aku akan kembali ke kamar untuk berpakaian. Sementara itu, aku nggak melihat lagi perempuan yang tadi naik. Aku nggak tahu dia masuk ke kamar yang mana. Sudah malam juga, lebih baik besok saja kalau aku berniat hendak berkenalan. Sudah nyaris jam 11. Nggak terasa sebelum aku tidur, aku berniat untuk mengambil air minum di ruang tamu. Persiapan kalau kehausan tengah malam nanti. Kemudian sekali lagi aku keluar kamar menuju ruang TV. Ruang TV nggak terlalu terang, lampunya redup tapi cukup untuk melihat sekeliling dengan jelas. Aku lalu mengisi botol minuman dengan air putih dari galon. Setelah selesai, aku melangkah lagi ke kamar. Ketika sedang tepat berada di depan kamar yang letaknya persis di depan kamarku, selintas aku mendengar sesuatu. Ada suara tawa perempuan dari kamar itu. Suara tawa diselingi dengan gumaran gak jelas. Oh, ternyata perempuan tadi kamarnya di sini. Begitu pikirku. Nggak terlalu penasaran, lalu aku masuk ke kamar dan menutup pintu. Di kamar nggak langsung tidur, karena sore tadi tidurku cukup lama, jadinya rasa kantuk nggak jadi muncul. Sampai tengah malam, selama itu aku hanya bermain HP, scrolling menatap timeline medsos. Sampai akhirnya sekitar jam 1, ada kejadian aneh. Ada yang menarik perhatian. Awalnya aku mendengar suara kalau sepertinya kamar yang persis di depanku pintunya terbuka.
Sepertinya penghuninya hendak keluar. Tapi setelah pintu terbuka itu nggak kedengeran apa-apa lagi. Hening dan sepi. Sampai akhirnya aku mendengar ada suara perempuan sedang menangis. Ya, ada perempuan menangis. Aku lalu berdiri melangkah mendekati pintu, mendekatkan telinga, menajamkan pendengaran, coba menangkap suara dari luar. Benar, ada perempuan menangis terseduh-seduh. Bukan menangis dengan suara keras, tapi pelan tertahan. Aku yakin juga kalau suara itu asalnya bukan dari dalam kamar, tapi dari lorong depan. Ada perempuan sedang menangis di depan kamarku. Seketika itu juga batinku berperang antara hendak membuka pintu lalu melihat keluar atau membiarkannya saja lalu kembali tidur. Tapi pada akhirnya aku memutuskan untuk membuka pintu. Perlahan kurai gagang pintu lalu memutarnya. Ada ragu dalam hati, makanya aku sangat pelan membuka pintu. Sampai akhirnya pintu terbuka lebar. Lorong kamar kelihatan gelap. Penerangan hanya bersumber dari lampu yang ada di kamarku saja. Pandangan langsung kuarahkan ke kamar depan. Ternyata kosong. Gak ada siapa-siapa. Gak ada orang. Gak ada perempuan menangis. Pintu kamar depan juga dalam keadaan tertutup rapat. Lalu, siapa yang menangis tadi? Tiba-tiba aku merinding. Seketika itu juga langsung menutup pintu. Di atas tempat tidur aku mulai ketakutan. Siapa perempuan yang menangis tadi? Entahlah. Intinya, malam minggu itu aku kehabiskan dengan tidur nggak nyenyak, memikirkan peristiwa yang baru terjadi sebelumnya. Hari minggunya, aku bangun siang. Sekitar jam 11 baru benar-benar terjaga. Setelah itu aku memutuskan untuk mandi. Tapi ketika lewat ruang TV dalam perjalanan menuju toilet, aku melihat ada seseorang sedang duduk menonton TV. Penghuni baru ya? Perkenalkan, aku Aldi. Aldi? Saat itu juga kami berkenalan lalu berbincang panjang lebar. Aldi sepertinya laki-laki yang baik dan menyenangkan. Kantornya di SCBD juga, sama sepertiku. Aku biasanya kalau weekend pulang ke Karawang, tapi semalam menginap di kos-kosan temen sih. Baru sampai ini juga. Begitu Aldi bilang. Sendirian dong lo di sini tadi malam ya? Kan pada minggat kalau weekend. Enggak bang, kayaknya sekitar jam 10-an gitu ada yang datang deh, jawabku. Lah tumben, siapa yang datang? Yang di kamar mana? Itu bang, kamar itu, jawabku lagi sambil menunjuk kamar yang letaknya di belakang TV, persis di depan kamarku. Emang ada orang baru juga? Tanya Aldi lagi. Nggak tahu bang, setauku yang pindahan kemarin cuma aku deh. Oh gitu, Aldi mengangguk pelan. Tapi dari raut wajahnya kelihatan kalau dia sepertinya agak bingung mendengar jawabanku. Setelah itu Aldi seperti sengaja mengalihkan pembicaraan. Dari percakapan siang itu, aku jadi dapat banyak info tambahan tentang tempat kos ini. Menurut Aldi, yang paling sering tinggal di sini hanya dia dan Asti. Dua penghuni lainnya jarang sekali kelihatan. Waktu itu Asti sedang mudik ke rumahnya di Bandung. Siang hingga menjelang sore, aku habiskan berbincang dengan Aldi. Senang rasanya punya teman baru yang menyenangkan. Hari-hari berikutnya aku jalani di rumah ini, sampai akhirnya bisa kenal dengan semua penghuni kos. Tapi seiring berjalannya waktu, semakin banyak kejanggalan dan keanehan yang aku rasakan. Awalnya hanya kejanggalan dan keanehan kecil yang bisa dianggap remeh. Contohnya seperti ini. Aku mendengar suara orang naik tangga padahal nggak ada siapa-siapa. TV yang tiba-tiba menyala sendiri dengan volume tinggi. Galon air minum mengeluarkan suara seperti ada yang menuangkan air, padahal nggak ada orang sama sekali.
Keanehan itu banyak terjadi ketika aku sedang benar-benar sendirian di kos itu. Di akhir pekan, ketika semua penghuni mudik atau bermalam di tempat lain, kecuali aku. Awalnya, semua kejanggalan itu aku anggap angin lalu. Nggak memperdulikannya, tapi lama-kelamaan semakin menjadi-jadi. Sementara penghuni kos lain seperti menghindar ketika aku membuka percakapan untuk membahasnya. Semua seperti hendak menutupi sesuatu. Yang mulai mengganggu aku, semakin sering mendengar suara perempuan menangis, kadang tertawa, atau kadang seperti sedang berbicara sendirian. Semua itu aku mendengarnya dari kamar depan atau lorong depan kamar. Siapa perempuan itu? Aku nggak tahu. Karena yaitu tadi, penghuni lain gak pernah mau menjelaskan. Ya sudah, aku anggap penghuni kamar depan mungkin salah satu penghuni yang sering keluar kota. Mungkin saja. Sampai akhirnya ada kejadian sangat seram yang membuat aku memutuskan untuk pindah mencari kos lain. Aku masih ingat. Waktu itu Jumat malam. Semua penghuni sudah meninggalkan tempat kos untuk pulang ke rumahnya masing-masing atau ke tempat lain. Tinggal aku sendirian seperti biasanya. Sepulang kerja, selesai berberes dan mandi, aku menghabiskan waktu di depan TV. Sendirian asik tertawa cekikikan karena kelucuan acara yang sedang tayang. Terkadang tawaku kencang karena saking lucunya. Waktu itu belum terlalu malam, masih jam 9. Tapi semakin malam, acara TV lucu dan menarik, aku semakin sering tertawa cekikikan lepas. Sampai ketika aku harus mengecilkan volume TV karena mendengar ada yang aneh. Sepertinya beberapa menit terakhir aku gak tertawa sendirian. Seperti ada suara tawa lain mengiringi tawaku. Seperti aku sedang tertawa berdua, entah dengan siapa. Setelah suara TV senyap, suasana menjadi hening, gak ada suara apa-apa. Mungkin penghuni di bawah yang lain cekikikan. Begitu pikirku kemudian. Ya sudah, aku lalu kembali menaikkan volume TV. Lalu asik menonton acaranya. Tapi sekitar jam 10 lewat, tiba-tiba kantuk datang. Lelah tubuh membuatku gak tahan untuk lagi tertidur lelap. Akhirnya aku tertidur di sofa depan TV. Tiba-tiba ada suara cekikikan. Ya, cekikikan perempuan. Suara itu membangunkanku dari tidur. TV masih menyala. Di atasnya ada jam dinding yang jarum pendeknya menuju ke angka 1. Sudah lewat tengah malam ternyata. Sekali lagi, suara itu terdengar. Cekikikan perempuan. Siapa yang cekikikan tengah malam begini ya? Pikirku. Suara tawa yang sangat jelas terdengar. Dari arahnya, aku yakin kalau asalnya dari sekitar kamar mandi. Yang tadinya lemas karena baru saja terjaga, aku jadi segar karena suara ini. Suara yang tentu saja membuat suasana jadi mencekam dan semakin mencekam. Bulu kuduk berdiri, aku merinding ketika suara cekikikan itu kembali muncul. Rasa takut mulai memonopoli isi jiwa, menyeruak ke seluruh rongga kepala. Pada detik itu, aku memutuskan untuk meninggalkan ruang TV lalu masuk kamar, melarikan diri. Namun ketika sudah bangkit dari duduk ingin melangkah ke kamar, ketika posisi sudah berada di tempat yang bisa melihat kamar mandi, refleks aku menoleh ke kiri karena mendengar tawa cekikikan itu sekali lagi. Pada saat itulah akhirnya aku bisa melihat sumber suara. Di ujung lorong, di sebelah kamar mandi depan tangga besi, aku melihat sosok perempuan sedang duduk di lantai
dengan rambut panjang terurai. Wajahnya pucat dengan lingkar gelap di sekitar mata. Dengan mimik seram lagi-lagi dia tertawa cekikikan sambil menatap tajam. Sontak aku langsung mempercepat langkah menuju kamar, ketakutan sangat. Tapi ketika sudah tepat berada di depan pintu, lagi-lagi aku melirik ke tempat sosok perempuan seram itu berada. Semakin mengerikan, karena ternyata dia sudah nggak di posisinya. Sudah nggak duduk lagi. Sosok seram itu kini sedang berjalan pelan menyusuri lorong menuju tempat aku berada. Tuhan, aku takut. Dari ujung mata aku masih dapat melihat kalau perempuan itu semakin dekat dan semakin dekat. Tapi akhirnya aku sukses membuka pintu. Cepat-cepat masuk kamar lalu menutup pintu rapat-rapat. Tempat tidur adalah tujuan utama. Sambil berselimut ketakutan, aku terbaring di atasnya. Suasana semakin mencekam karena selama itu pula suara tawa cekikikan terus terdengar semakin jelas, semakin dekat. Sampai akhirnya suara tawa terhenti, sepertinya berhenti tepat di depan pintu kamar. Seketika itu suasana menjadi hening dan sepi, gak ada suara sama sekali. Perlahan aku menarik selimut hingga menutup tubuh sampai sebatas mulut. Ketika melihat gagang pintu kamar bergerak-gerak dengan sendirinya, ada yang coba membuka dari luar. Sial, aku tadi lupa mengunci pintu. Gemetar tubuhku menyaksikan itu semua. Desir darah terasa mengalir lebih cepat dari biasanya. Nyaris menangis ketika akhirnya aku melihat sosok perempuan menyeramkan itu tengah berdiri di luar kamar. Ketika perlahan pintu akhirnya terbuka, dia berdiri menatap tajam, tersenyum dengan wajah datar tanpa ekspresi. Kemudian dia mulai bergerak masuk ke dalam kamar. Aku yang sudah di puncak ketakutan, melihat itu semua langsung menarik selimut hingga menutup wajah. Lalu memiringkan tubuh jadi menghadap dinding. Gak tahan lagi, aku menangis pelan. Sekali lagi tertawa. Kali ini jelas terdengar kalau dia sedang berdiri tepat di belakangku, di samping tempat tidur. Beberapa belas detik kemudian, kejadiannya semakin parah. Aku merasa kalau seperti ada yang mengisi ruang kosong di atas tempat tidur. Ada yang merebahkan tubuhnya di sampingku. Aku merasakan ada yang menempel di punggungku. Aku yakin kalau sosok perempuan menyeramkan itu sedang berbaring di atas tempat tidur bersamaku. Lagi-lagi, ada cekikikan lagi suara perempuan. Benar, dia lalu tertawa cekikikan pelan. Jelas terdengar karena memang asal suara sangat dekat dengan telinga. Aku menangis dalam diam, sejadi-jadinya. Sampai ketika perlahan tawa hangat datang menyentuh kulit, merayap dari punggung hingga ke seluruh tubuh. Nggak tahan, detik berikutnya aku nggak ingat apa-apa lagi. Sungguh, peristiwa terseram yang pernah aku alami selama hidup. Nggak berpikir panjang, besoknya aku langsung memutuskan untuk cari tempat kos baru. Aku takut. Sambil menunggu dapat tempat baru, aku menginap di rumah salah satu teman kantor. Dia berbaik hati mau menampung untuk sementara waktu. Selang minggu kemudian, aku bertemu Aldi di tempat kos. Pada saat itulah kami akhirnya bisa berbincang panjang lebar ketika memutuskan untuk makan malam bersama. Jadi, kamar depan kamar lo itu kosong dari dulu. Nggak pernah ada yang tahan lama tinggal di situ. Termasuk kamar lo juga, sering kosong. Aku tahu ceritanya dari penghuni kos lama yang sudah pindah. Kosan itu emang serem, angker. Makanya aku juga mau pindah. Minggu depan lah aku pindah ke kos baru.
Asti juga udah duluan pindah kan kemarin? Sama, dia juga ketakutan. Katanya dulu banget di kos itu pernah ada yang meninggal. Perempuan, nggak jelas kenapa meninggalnya. Tapi aku nggak tahu di kamar yang mana. Makanya aku seneng akhirnya lo pindah juga. Aldi menjelaskan panjang lebar. Aku hanya bisa ternganga mendengar ceritanya. Kenapa nggak cerita dari awal sih bang? Tega amat deh. Aku bilang begitu. Ya nggak enak lah, masa iya aku udah cerita begituan sama anak baru? Begitulah cerita dari Aldi, semakin membuatkan tekadku untuk pindah. Sampai akhirnya menemukan tempat kos baru yang aku tempati sampai sekarang.